Siapa kemarin bawa bangkatnya? Bangkat turun siapa? Salam budaya. Nah, hari ini saya masih berada di rumah masyarakat Bunggu, di mana rumah ini adalah salah satu bukti bahwa sebagian besar masyarakat Bunggu dulu pernah tinggal di rumah pohon. Dan alhamdulillah sekarang sebagian masyarakat sudah tidak lagi menggunakan rumah pohon, tetapi bukti mereka pernah menggunakan rumah pohon itu, ini adalah salah satu bukti bahwa ini batang pohon yang sudah berakar di bawahnya. Nah, kalian bisa lihat akar pohon sampai ke ini. Cuman mereka sudah rajin membersihkan sehingga pohon-pohonnya sudah tidak kelihatan. Nah, di sebelah sana ada anak bocah-bocah di mana mereka yang tinggal di sini merasa bahagia dengan rumah yang menurut saya ini adalah salah satu bentuk rumah dulu yang dimiliki oleh orang-orang Bunggu. Nah, kalian bisa lihat bagaimana mereka sering tinggal di atas pohon. Sampai sekarang pun kita bisa lihat tangganya saja dari tangga pohon. Bahkan lihat mereka sudah merasa terbiasa dengan hal yang memanjat. Demikian halnya dengan mereka yang sudah merasa lebih nyaman dengan keadaan seperti ini, karena mereka sudah biasa tinggal di hutan, tapi sekarang dia sudah menetap. Nah, ini juga mereka sudah terbiasa untuk naik turun ke rumahnya dengan cara seperti ini. Hal ini bukan hal yang baru yang dia lakukan, tetapi ini adalah hal yang biasa. Nah, ketika dia menaiki rumahnya sendiri, mereka saya pun juga naik di atas rumah ini berhati-hati, karena tangga dari rumahnya itu sudah menggunakan batang pohon. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa itu mungkin harus berhati-hati jangan sampai jatuh seperti saya yang badannya besar, otomatis agak sulit untuk menaiki rumah ini. Nah, kalian bisa melihat bahwa batang ini adalah tangga rumah dia. Ini adalah Jelni, dan Jelni ini yang membantu kita untuk memasak. Jadi Jelni lagi mengumpulkan kayu untuk bahan memasak. Kayu bakar di sini sangatlah mudah untuk dicari, sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya. Cukup hanya berjalan-jalan di depan rumah, samping rumah, mudah sekali untuk didapatkan. Arni enggak makan kok, Arni? Enggak. Nanti sampaikan Arni kamu. Siapa nama tak? Siapa nama tak? Hah? Siapa? Par, usiamu berapa, Par? Usianya berapa, Par? Usia? Umur? 30 tahun. Apa namanya? Kayu apa namanya nih? Ini terbuat dari kayu apa ini? Ini tangganya. Hah? Kayu apa namanya itu? Hah? Oh, kayu pohon durian ini. Terus kalau ini kayu apa? Itu kayu apa? Pohon durian juga. Oh, pohon durian ini ya? Hah? Bolong kah? Kalau apa namanya? Kalau bahasa sini rumah itu apa? Bahasa sini rumah itu apa? Hah? Zowu. Ini namanya zowu. Zowu. Dulu kalian rata-rata rumahnya begini, Dik? Iya. Tinggal ini yang tersisa. Masih ada yang berumah pohon? Ada yang betul-betul di atas pohon begitu masih ada? Berapa?
Situ satu. Mana pohon? Hah? Rumah pohon? Mana? Rumah kebun apa rumah pohon? Rumah pohon itu? Iya, itu karena. Oh, tuh sana. Ternyata masih ada rumah pohon selain rumah yang tadi kita datangi. Dan kita langsung diantar oleh bocah-bocah ini. Akhirnya ditemukanlah rumah pohon yang cukup jauh dari jarak yang kita temukan yang pertama tadi. Dan ini adalah rumah pohon yang ada di dusun Waisuba, Desa Pekawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Dan kita tanya langsung dengan bapaknya. Tahun 91 saya punya bapak pertama datang di sini untuk datang dia bikin rumah dulu. Nanti dia tinggal sudah jadi gereja tahun 94. Sudah ada gereja di sini tahun 94. 91 dia masih dari Tesonde dia kemari. Datang membuka ini. Nanti menyusul semua orang-orang ini datang ini. Yang 3 dusun ini. 2 dusun ini. Dia mau saya punya bapak lalu mau lalui sama Panggo di Ngowi. Bapak Panggo. Iya. Oh iya. Kepala adat. Iya, kepala adat di Ngowi. Nanti sudah jadi gereja baru 2 orang datang semua. Sudah di sana itu orang tua dari Bambakan ini. Membuka lahan di sana di Moi. Semua datang semua di sini. Bahame sedikit-sedikit lokasi. Baru orang ada cerita saya dengar. Bapaknya dorang ini pertama membuka di sini. Saya bilang tidak betul itu. Karena saya masih kecil. Datang dia tinggalkan di sana itu Sonde. Jadi ya Waisuba ya. Nama dari Waisuba itu siapa yang menemukan? Dari bapak saya dengan om dengan ada juga orang dari Ngowi lalu. Namanya bapaknya, bapak siapa namanya? Bapak Guna. Bapak Saya punya bapak Daud. Daud. Bapak Iya. Guna siapa? Saya punya om, kakak bapakku itu. Jadi bapak yang pertama dengan Bapak Guna datang ke sini membuka lahan. Iya, lahan. Lahan. Pertama saya punya bapak dulu, baru saya punya om itu Guna. Dan akhirnya ketika sudah ada apa namanya gereja ya, Iya, gereja. yang membangun gereja pertama itu siapa Pak? Orang dari Ngowi, Rangi. Mayor Rangi. Berarti orang bapak dulu pertama duduk di sini, terus tiba-tiba ada orang dari Rangi untuk membangun gereja. Iya, gereja. Tapi pada dasarnya agama bapak sudah agama BKM mah Kristen. Oh, Kristen memang. Yang pindah ya Pak ya, pindah dari mana? Dari Bambakan ini. Bambakan ini pindah ke Tesonde. Nanti ke Tesonde baru ke sini. Oh, begitu Pak. Ya. Nah, waktu itu usia bapak di sini sudah berapa Pak? Masih 8 tahun saya. Dia bawa saya punya bapak di sini. Sudah 8 tahun Iya. Bapak. Berarti sudah masih sekolah atau Saya belum, tidak ada sekolah buta huruf saya ini. oh, membaca tidak tahu? Tidak tahu. Sama sekali membaca. Tidak sama sekali. Kalau istri? Istri ya tahu itu dia sekolah dari dari Gimpubia Kecamatan Pinembani. Oh. Cuman Bapak yang tidak bisa sama sekali. Iya, tidak bisa saya membaca. Tidak bisa membaca ya, membaca. Karena saya masih anak-anak kecil di bawah saya punya bapak di sini. Banyak Pak, tabe Iya, apa? Kerap. Umur 8 tahun. Iya. Oh gitu Pak. Iya. Nah, ketika Bapak usia 8 tahun pada waktu itu, kondisi hutannya mungkin tidak seperti ini dulu Pak ya. Ini kayu besar semua. Kayu besar semua. Berarti Bapak yang semua dengan ibu yang betul-betul tebang ini pohon-pohon. Ini masih pakai kampa ini. Masih kayak begitu ya kondisinya Pak ya? Iya, kayak begitu. Itu kayu muda sudah itu. Kayak ini, besar kayu.
Yang ngajakin saya berbicara itu adalah Bapak Amsyar. Beliau pemilik rumah ini, dan beliau juga yang membuka lahan pertama di dusun Waisubat ini. Seperti inilah kondisi rumahnya sekarang. Dan inilah juga bentuk dari WC rumah. Hanya terpal yang halangi agar kita tidak terlihat oleh orang luar ketika lagi buang air. Seperti inilah kondisinya. Baskom itu terbuat dari apa ya? Baskom, ban karet, dan atapnya atap kayu, dan di depannya terpal. Nanti main ke mana? What are you doing? Oh, saya tahu ibu. Keep baling bambu. Ayo terbang. Terlihat dari jenis bangunan rumah pohon ini, mereka menggunakan pohon besar yang kuat sebagai tiang utama, dan tiang dasar utama terlihat dari akar pohonnya. Selain itu, dinding terbuat dari kulit pilihan, yaitu kulit daun hutan yang digunakan juga sebagai atapnya. Sedangkan untuk merangkai rumah digunakan tali rotan yang kuat. Bentuk rumah, mereka sudah mendapatkan bantuan rumah, dan yang pertama tadi kita datangi adalah rumah kondisi saat mereka belum mendapatkan bantuan. Dan ternyata masyarakat di sini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan dari dinas sosial. Sampai hari ini mereka masih menggunakan rumah bantuan tersebut. Oke, karena waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk lama-lama, akhirnya kita pulang, dan inilah bukti rumah pohon yang masih tersisa di dusun Waisubat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.